Halo teman-teman, halo Kak Putri, apa kabarnya? Saya rasa, Ya, baik. saya rasa baik-baik saja ya. Pastinya, pasti Ya, baik kok. Hmm. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam live Instagram ini. Biarlah live Instagram ini dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, teman-teman, saya harap live Instagram ini teman-teman semua bisa memberikan pertanyaan kepada kami tentang pembelajaran kognitif. Nanti pertanyaannya bisa ditulis di dalam kolom komentar yang telah disediakan. Baik, Kak Putri, sebelum teman-teman memulai mereka bertanya, kita perkenalan aja dulu ya, Kak. ya, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Puji Astuti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi PGSD UKSW. Dan saya Dea Ananda, kalian bisa memanggil saya Dea. Saya juga salah satu mahasiswa dari PGSD FKIP UKSW. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan sekarang boleh bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Jawi Aula. Pertanyaannya, pembelajaran kognitif itu apa ya? Kayak enggak asing dan pernah dengar tapi lupa. Hehehe. Oh, jadi pertanyaan dari Jawi Aula, Kak. Dia menanyakan apa pembelajaran kognitif itu. Silahkan Kak Putri untuk menjelaskan. Oh ya, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran kognitif. Jadi pembelajaran kognitif itu lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Mengapa demikian? Karena di dalam proses belajar itu terdapat interaksi atau aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk memperoleh pengetahuan, terus pemahaman, tingkah laku, dan juga nilai sikap. Oh, seperti itu ya, Kak. Teman-teman, seperti yang sudah Ya, begitu. dijelaskan oleh Kak Putri tadi, pembelajaran kognitif itu merupakan pembelajaran yang dimana ia lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya teman-teman. Iya kan Kak Putri? Ya, begitu. Baik teman-teman yang setia dalam mengikuti live ini, apakah ada yang mau bertanya seputar dengan pembelajaran kognitif yang sebagai tema pembahasan kita di live IG ini? Kami persilahkan. Jika ada lagi yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Tarisa Rosita. Ada nggak sih peran guru dalam pembelajaran kognitif? Silakan Kak Putri untuk menjawab. Oh ya, baik. Jadi peran guru dalam pembelajaran kognitif itu tentu ada ya. Di antaranya yaitu bagaimana seorang guru tersebut dalam mempengaruhi perkembangan kognitif atau mempengaruhi perkembangan berpikir, dan juga guru tersebut dapat menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif siswa. Sudah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi peran guru dalam proses pembelajaran kognitif itu yaitu bagaimana seorang guru tersebut dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan guru juga dapat menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif pada siswa gitu ya Kak? Iya, begitu. Oh iya, kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Aning Rumria. Apakah pembelajaran kognitif memiliki karakteristik? Apa saja yang Kakak pahami? Oke Kak, silakan dijelaskan. Uh, ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kognitif. Jadi, pembelajaran kognitif itu ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu ada organisasi.
Organisasi ini merupakan sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas. Jadi kayak realitasnya gitu atau nyatanya. Terus yang kedua ada adaptasi. Adaptasi ini diartikan sebagai cara untuk memperlakukan informasi baru dengan pertimbangan dari apa yang mereka ketahui. Lalu yang ketiga ada ekuilibrasi atau keseimbangan atau kemampuan untuk mengatur individu, mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jadi teman-teman, pembelajaran kognitif itu memiliki 3 karakteristik, yaitu organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Saya makin penasaran nih teman-teman. Buat Kak Putri, saya mau nanya nih, apakah pembelajaran kognitif itu memiliki keunikan? Jika iya, mari jelaskan Kak, biar semuanya lebih paham lagi dan lebih tertarik lagi dalam mempelajari kognitif, dalam pelajaran kognitif. Oh iya ya. Jadi tentunya ada juga sih keunikan dari pembelajaran kognitif ini ya. Saya akan menjelaskan ketiga keunikannya. Yang pertama yaitu ada kognitif itu lebih mementingkan prosesnya. Jadi lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Terus ada juga yang kedua, kognitif ini mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang itu juga ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Lalu yang terakhir, kognitif itu menekankan pada bagian-bagian dari situasi yang saling berhubungan dengan seluruh konteks situasinya. Begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar yang telah disediakan. Sepertinya tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, saya langsung di dalam kesimpulan. Kesimpulan kita dalam live IG ini yang dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kognitif itu merupakan pembelajaran yang lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajar. Karena dalam proses belajar terdapat usaha yang melibatkan aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap. Dalam proses ini, guru juga memiliki peran, yaitu bagaimana seorang guru dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam berpikir dan juga dapat menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif pada siswa. Terus pembelajaran kognitif memiliki 3 karakteristik, yaitu organisasi, adaptasi, dan ekuilibrasi. Kemudian pelajaran kognitif ini juga memiliki 3 keunikan yang lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Keunikannya juga menekankan bagian situasi yang saling berhubungan dengan konteks situasi. Dan teori ini menyatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Begitu kan Kak Putri? Iya, Kak Dia. Oke teman-teman, demikian live Instagram ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Teman-teman, pada masa pandemi ini,
Saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kebersihan dan ikuti protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas kita kembali secara normal. Terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih juga Kak Putri atas segala materi yang telah disampaikan. Baik, sama-sama Kak Dea. Yeay, akhirnya. Lama bener loh kita menunggu loh Mita. Dari mana loh Mita? Dari mana Mita? Nggak dari mana-mana. Nggak dari mana-mana. Halo Mita. Hai. Oke, kali ini kita membahas nih tentang penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Saya sendiri di sini sebagai host dan kamu sebagai narasumber. Mungkin boleh perkenalan dulu, silakan. Nama, Hai. asal, angkatan, prodi, silakan. Kebanyakan. Nama asli cukup ya. Hai, nama aku Laksita Aisyah Aisyiko Herbak, biasanya dipanggil Bita. Asal dari mana? Dari Indonesia yang pasti. Iya dong pastinya. Oke, Mita, sekarang kita langsung masuk ya. Langsung Yeah. masuk ke penerapan teori belajar kognitif. Ada 4 penerapan nih. Yang pertama, materi dan model paling esensial. Maaf ya teman-teman, ini agak kepotong karena mungkin desainnya kurang. Sorry. Itu ada materi dan model paling esensial. Mungkin bisa dijelaskan Mita, silakan. Materi dan model paling esensial. Itu seperti apa? Materi pembelajaran yang disesuaikan sama bidang pendidikan dari siswa itu. Jadi kita harus cari model sama materi biar pas sama siswa, biar siswa mudah memahami. Dan kuncinya kita tuh cari referensi sebanyak-banyaknya buat penelitian, biar siswa sama guru itu biar guru bisa memahami siswa lebih baik. Oke, berarti kita harus melihat jenjang siswa terlebih dahulu ya, baru kita Iya. referensi dan penelitian untuk siswa itu sendiri. Oke, terima kasih Mita. Ya. Langsung yang nomor 2, ini ada belajar akan lebih fleksibel. Mungkin bisa dijelaskan? Belajar bisa berpusat pada guru, bisa sama siswa, jadi bikin lebih gampang lah ya, lebih fleksibel. Kan siswa jadi lebih aktif, terus guru juga lebih aktif dalam membimbing mereka, jadi pelajaran yang dikasih ke siswa itu harus lebih menarik, jadi siswa bakalan tertarik dan lebih aktif dalam pembelajarannya. Oke, mantap. Fleksibel ya, bisa berpusat pada Iya, guru, bisa berpusat pada siswa, biar Pak siswa itu lebih aktif. Ya. Oke, langsung selanjutnya. Ya. Mencermati progres kognitif siswa. Gimana? Itu pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk mencermati progres kognitifnya siswa. Guru harus memberikan ya kayak stimulus, rangsangan buat siswa tuh biar mau berpikir. Oke. Berarti kita harus melihat perkembangan kognitif si anak ya. Iya. Mungkin kalau kita lihat Yes. perkembangan kognitif si anak, itu kalau untuk anak SD itu bisa masuk ke operasional konkret ya. Itu kan ada perkembangan kognitif. Iya. Oke. Lanjut yang terakhir nih Mita. Ada proses belajar berpusat pada siswa. Penerapan kognitifnya itu seperti apa? Belajar
belajar berpusat pada siswa, karena biar proses belajarnya itu tidak terjadi paksaan, siswa tuh Santai. ada maaf agak grogi aku. Baru pertama kali ya. Iya. Waktu proses belajar berpusat pada siswa ya, mereka tuh bisa menginginkan apa aja yang dalam pembelajaran itu. Jadi nggak harus menilai kritis baik dan buruk ketika memutuskan tujuan dan khususnya tujuan belajar. Oke, terima kasih Mita untuk penjelasan yang mungkin sebentar tapi dapat banget gitu. Iya. Makasih juga untuk pertanyaannya. Oh, siap. Jadi kita bisa belajar tentang penerapan teori belajar ini, teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Terima kasih Mita. Nah sekarang teman-teman, saya membuka question and answer nih. Untuk teman-teman boleh bertanya nih, mumpung ada kakak cantik kita, kakak Mita. Silahkan tanya tentang teori belajar kognitif, penerapannya seperti apa. Gratis, tidak dipungut biaya. Cuma kuota. Silakan bertanya teman-teman. Gak ada yang bertanya ini? Mungkin sudah paham semua Mita, karena memang penyampaian Anda itu menggunakan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami untuk teman-teman kita. Oke Mita, mungkin kita bisa akhiri untuk live Instagram hari ini. Terima kasih. Kita kemarin boleh belajar tentang definisi kognitif, di mana penekanannya bukan pada hasil akhir, tapi pada prosesnya. Dan sekarang kita bisa belajar tentang penerapan teori belajar kognitif itu sendiri, dimulai dari materi dan model paling esensial, belajar akan lebih fleksibel, terus mencermati progres kognitif siswa, proses belajar berpusat pada siswa. Oke, sangat lengkap sekali. Terima kasih Mita untuk pertemuan hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, oke? Iya. Oke, thank you. Bye. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21, yaitu agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terkini, utamanya dalam bidang komunikasi yang telah masuk ke seluruh elemen kehidupan. Yang pertama itu mampu berkomunikasi. Jadi artinya kita perlu punya ide, punya gagasan, punya cerita, dan angan-angan. Jadi saat kita menyampaikan ide, gagasan, informasi kita kepada orang lain, maka kita seharusnya mampu berkomunikasi. Kemudian kalau kooperasi, contohnya sederhananya misalnya anak-anak bisa bekerja sama dengan orang lain melakukan sesuatu. Kemudian adanya kreatif. Kemudian menurut pengertian dari teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Jadi teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kemudian di dalam teori tersebut merupakan kritik dari teori yang telah ada sebelumnya seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitivisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
dan juga bagaimana cara individu tersebut bisa berpikir. Gitu. Selanjutnya, pada model pembelajaran abad 21 merupakan abad yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga di sini menuntut sumber daya manusia untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, termasuk keterampilan berpikir, kritis, dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Jadi dengan kata lain, kunci keberhasilan sebuah bangsa agar dapat menjadi masyarakat dunia adalah keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu dikuasai oleh sumber daya manusia. Kemudian keterampilan pembelajaran pada abad 21 mengintegrasikan kemampuan literasi, pengetahuan keterampilan, sikap, dan penguasaan teknologi. Jadi semua keterampilan tersebut menjadi penting untuk membentuk. Peranan kognitivisme dalam pendukung kecakapan belajar abad ke-21 yaitu teori kognitif mendukung tercapainya pembelajaran abad 21. Karena pada salah satu contoh penerapan abad 21 adalah pembelajaran IPA yang dilakukan guru dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan teori belajar kognitif. Dengan memberikan pendukung meliputi kecakapan komunikasi, adanya kerjasama individu, dan berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Jadi anak di sini dituntut untuk lebih aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja, yang nantinya pada abad ke-21 ini anak akan menjadi orang yang berkualitas, bukan hanya kuantitas saja, yang mengedepankan hasil daripada proses. Jadi diharapkan anak itu bisa berpikir kritis yang nantinya dia dapat menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri